Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني وأحبائي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-yawm fi hadhihi as-sa'ah sanabda ad-dars في مادة المنهج. وقد تكلمنا في الماضي في المقدمة أن الصراط المستقيم jalan yang lurus adalah jalan satu, as-sirat. Allah Subhanahu wa ta'ala yadhkuruna, Allah Subhanahu wa ta'ala yadhkur fi hadhihi al-ayat anna as-sirat, kalimat as-sirat bi kalimatil ifrad. Di kalimat as-sirat menggunakan kalimat berbentuk tunggal, yang mana ini menunjukkan sebagai jalan yang satu. Di antara banyak jalan, sebagaimana dalam ayat lain yang sudah disebutkan terdahulu, kama taqaddam, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan berpecah belah dari jalannya. Walihada nuridu fi hadha dars, nuridu fi hadhihi al-madah an nafham kaifa tariqu, kaifa sirat alladhi dallana Allah wa rasuluhu fil Qur'anil Karim likai nattabi'u, bagaimana kita mengikutinya jalan tersebut. Walihada nadara maha, sampai memandang hadil madah, pelajaran ini adalah pelajaran yang muhim jiddan li talibil ilm. Wa fi hadzal waqt
nuridu an nubayyin lakum an ta'rif di liqa awal di hadha liqa yani nuridu nafham ta'rif ma huwa al manhaj as-salafi. Kalimatul manhaj ya lughatan bimakna at-tariq atau sabil. Ya. Ma huwa manhaj? Apa sih manhaj itu? Manhaj itu tariq, jalan secara bahasa, menurut bahasa. Lughatan ini jalan atau sabil atau metode manhaj, cara dalam bahasa Indonesia secara bahasa. Sedangkan menurut istilah manhaj itu apa maknanya? Mau makna di manhaj yakni tariqah wal khuttat al marsumatul wadihatu alladhi yajri alaihi lil wusuli ila ma'rifati ma, yaitu apa sih manhaj itu? Ini jalan atau garis besar yang jelas agar menyampaikan pada satu maksud tertentu. Jadi, metode itu ada satu jalan atau cara untuk mencapai satu tujuan tertentu. Itu yang disebut manhaj. Atau kalau dalam bahasa Indonesia akan dulu kalau Indonesia yang metode di lughatil ilmiah dimana metodologi gitu kan, metode tata cara atau bagaimana sih seorang akan sampai mencapai satu tujuan tertentu, itu disebut manhaj. Ya. Amma ta'rifu manhaj bi makna salafi al-an. Dalam kalimat kedua al-manhajus salafi ya yataqawwanu min kalimatain. Manhajus salafi terdiri dari dua kalimat, dua kata, yakni manhaj dan as-salafi. Nah, as-salafi secara bahasa bermakna wa kullu man taqaddamaka min abaika wa qurbatika hum salafuka. Yakni semua orang yang mendahului kalian itu disebut salaf. Jadi semua orang yang telah mendahului kita disebut salaf. Ini semua yang terdahulu. Itu yang disebut salaf. Sedangkan makna secara istilah di sini yakni maka alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabuhu wa man tabi'ahum bi ihsan. Yakni Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini yang disebut salafi. Jadi salafi itu berarti yakni bermakna mana Rasulullah SAW, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itu disebut salafi. Mengikuti mereka dengan biihsan, dengan baik.
Sehingga idzan fal manhajus salafi, ingat itu makna dari salafi. Karena apa makna? Mau makna takrif manhajus salafi? Ya, untuk fil kitab, yakni di safha ar-rabi'ah, ya, yakni at-tariq alladhi yahsulu biha tahqiqul mutaba'ati lima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj salafi, yakni tori, jalan alladzi yahsul biha, jalan yang untuk mencapai tahqiqul mutaba'ah, yakni mencapai tahqiq, hakikat kebenaran dari mengikuti apa yang ada pada Rasulullah SAW dan sahabatnya. Paham dong? Ini manhaj salafi berarti bermakna maka jalan atau cara agar tercapai atau terjadinya mutaba'ah, mengikuti yang sebenar-benarnya terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi bagaimana seorang benar-benar bisa dikatakan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Itulah yang disebut manhajus salaf. Jadi tahqiqul mutaba'ah ini inti dari takrif ini. Jalan yang akan menunjukkan seseorang untuk tahqiqul mutaba'ah. Ini maka bahwa mengikuti beliau dan para sahabatnya ini benar-benar terjadi, bukan sekedar laisa zaman, bukan sekedar pengakuan atau diayat, tidak, tapi benar-benar mewujudkan tahqiq terhadap mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Atau dengan ungkapan yang lain dalam takrif yang kedua disebutkan maka yakni as-sayr ala tariqati sahabati fi ittiba'ihim li Rasul sallallahu wal akhdhu bil athari. Ini maka as-sayr berjalan di atas tariqah sahabat, di atas jalan sahabat fi ittiba'ihim dalam mengikuti mereka terhadap Rasulullah SAW dan mengambil athar atau hadis mereka. Jadi jalan untuk mengikuti sahabat, ya. Ini berjalan di atas jalan sahabat, berjalan di atas jalannya para sahabat dalam mengikuti mereka, dalam mengikuti Rasulullah SAW. Jadi bagaimana sih sahabat itu mengikuti Rasulullah SAW? Bagaimana para sahabat itu meneladani Rasulullah SAW fi aqidati, fi ibadatihi, fi muamalatihi. Jadi bagaimana cara sahabat, bagaimana cara sahabat untuk mengikuti Rasulullah SAW? Ini yang disebut manhaj as-salafi. Sehingga al-an fahimtum,
Limana? Ya. Dirasatu fi hadhil madda muhimmah jiddan. Lianna yaduluna ala tariqah, yaduluna ala sabil. Ya, ini karena menunjukkan kepada kita jalan atau cara kaifa natabi'u Rasulullah SAW fi ibadah wa muamalatihi wa ibadatihi. Bagaimana kita memahami mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadah beliau, dalam akidah beliau, dalam muamalah beliau. Jadi bagaimana para sahabat memahami seperti itu? Kenapa? Karena para sahabat SAW, ahibati rahimani wa rahimakumullah, ini afham, lebih faham, a'lam, lebih mengetahui bagaimana sih perbuatan Rasulullah SAW di masa itu. Bagaimana Rasulullah SAW memahamkan agama kepada mereka, mereka lebih paham. Lianna mana? Masdaru hadzal din. Sumber agama ini adalah dari mereka. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim di surat Taubah, ya. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini orang-orang yang terdahulu dari mereka, yaitu muhajirin wal ansar. Ini mempunyai keutamaan, lahu fadilah. Mereka mempunyai fadilah daripada orang-orang setelah mereka. Mereka lebih paham. Begitu juga dalam surat An-Nisa. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi sabilil mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman. Yaitu jalannya siapa? Jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Jadi pasti para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang beriman, sehingga thariqah, jalan yang dilalui oleh mereka itu pasti merupakan apa? Thariqah al-haq, jalan yang benar. Pasti as-siratul mustaqim, berarti merupakan suatu sirat yang mustaqim. Walihada nahtam fi hadzal dars. Lianna maka berapa? Kita mempelajari nadrusu laisa lidirasatin atau imtihan. Ya. Kita belajar bukan untuk sekedar pelajaran,
atau hanya untuk sekedar ujian atau alaman haji dirasiyah, tidak, bukan hanya untuk sebuah kurikulum. Fi hadil mana? Fi hadil das. Di dalam pelajaran ini kita mempelajari sesuatu yang lebih dari itu. Nadrusu likaifa mana na'man ad-dini as-sahih. Bagaimana kita sahihan mengamalkan agama ini dengan benar, tidak menyimpang, tidak mengada-ngada, tidak melenceng, tidak menambahi dan mengurangi, yang akibatnya akan malah sampai fil akhir. Kita belajar untuk kebaikan diri kita, khairuddin di dunia wal akhirah. Kebaikan agama di dunia dan di akhirat. Walihal dan narjuni. Saya harap pada antum ahibai wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah, narju ihtimaman katsirun wa kabiran fi hadha. Ya, harap kalian sangat memperhatikan belajar ini. Kenapa? Karena penting sekali. Bagaimana sih kita belajar beramal dalam agama itu sesuai dengan jalannya para sahabat radhiyallahu anhu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, fahal ada nama-nama asma al-masyhura min zaman udama wa ilal an. Ada nama-nama yang dikenal mulai zaman dulu, nama-nama mereka, yakni disebut juga mereka orang-orang yang mengikuti manhaj salafi ini ahlul hadis. Orang yang berpegang kepada hadis atau ahli sunnati wal jamaah, orang yang berpegang kepada sunnah dan al jamaah. Jamaah yang dimaksud bukan jamaah suatu jamaah tertentu, laisa jamaatan muayyan, tapi jamaah jamaah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan jamaah orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Ya, sampai hari kiamat itu satu jamaah, walaupun mereka tidak pernah ketemu. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, anta jamaah walau kana. Engkau jamaah walau kana sendiri ketika seorang itu mengikuti para sahabat Rasulullah SAW di dalam berpegang teguh kepada agama ini. Nah, ada juga disebut as-salafiyun, salafiyun atau atba'us salaf. Ya, itu nama-nama mereka. Ya. Dan fadilah dari orang-orang yang mengikuti sahabat radhiyallahu anhu itu banyak sekali. Di antaranya hadis dari Tsauban qala Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi dhahirina la yadurruhum man yakhzaluhum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada ta'ifah, satu kelompok dari umatku yang di atas kebenaran, yang memunculkan, yang menampakkan diri, yang tidak akan memberi madarat kepada mereka, orang-orang yang memusuhi mereka sampai datangnya hari kiamat. Nah, ini hadis hasan sahih kalau qala Abu Isa. Begitu juga dalam hadis Abu Hatim Hibban rahimahullah ta'ala, qauli wa alaikum bisunnati
ketika dijumpai banyak perbedaan atau banyak perselisihan, maka Rasulullah mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para sahabat khulafa'ir rasyidin. Nah, ini sunnah para salaf, bermakna para salaf yang mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan persepsi, ya, maka dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kamu Hasana, jika kita lihat qadnadhurna di hadisah di masyarakat saat ini, kita lihat banyak sekali firaq, kelompok-kelompok, atau banyak sekali pemahaman manhaj, fikrat, atau pemahaman atau manhaj yang berbeda dengan manhaj. Ya, ada banyak organisasi-organisasi yang mereka mengatasnamakan Islam, organisasi Islam, akan tapi ternyata berbeda dengan manhaj as-salaf. Dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW itu ada berbeda. Ya, ketika kita lihat di kenyataan saat ini seperti itu. Oh, ini kok ada organisasi, ada kelompok ini. Nah, ada banyak organisasi-organisasi yang internasional atau yang nasional yang ada di Indonesia ini, yang mereka mempunyai fikrah, mempunyai pemahaman dan manhaj tertentu. Ya, ikhwan, tolak. Karena itu kita harus mengetahui bagaimana sih manhaj yang benar, agar kita tidak terjerumus dalam manhaj tersebut, terhadap terjerumus pada pemikiran atau fikrah-fikrah tertentu yang menyimpang. Ada menyimpangnya 10%, ada yang 30%, ada yang menyimpangnya jauh sekali. Ya, seperti Syiah misalnya. Di antara firaq itu, di antara kelompok-kelompok yang sesat. Ya. Oleh karena itu, mengapa kita penting? Gimana? Nadrusu hadhil madhab. Kenapa kita harus mempelajari pelajaran ini? Karena penting sekali agar kita tidak terjerumus dalam firaq-firaq, kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Tidak terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan mereka. Ini suatu hal yang sangat penting bagi kita. Ya, agar kita bisa mengamalkan Islam dengan benar. Bagaimana bisa kita bayangkan begitu ketika ada dari pesantren, kemudian pesantren Ahlus Sunnah, kemudian dia mengikuti kelompok-kelompok yang jauh dari Islam, jauh dari alam, jauh dari sunnah, itu sendiri suatu hal yang sangat tidak diinginkan. Balihada ya marad narju minkum ihtimalan kabirun wa katsirun fi hadhihi al-madda likai naqsu walikai yakni mana naqsul tariqah as-sahihah, kita mendapatkan jalan yang benar fi fahmil Islam,
dalam memahami Islam fi amal, fil amal, fil fahm wal amal, dalam memahami dan beramal. Malihada, oleh karena itu Imam Ibn Mubarak mengatakan, ya, undur aina ta'khuduna dinakum. Lihat dari mana kamu mengambil agama. Fanzur. Kana min ahli sunnah ta'khudhu. Jika itu dari ahli sunnah maka ambil. Jika dia dari ahli bidah, ya, anzur aina ta'khuduna dinakum. Lianna sama, dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah, sehingga kita harus benar-benar memahami agama. Baik, naktabi bihadza wa nashkurukum ala husni ihtimamikum wa narju minkum ihtimaman fi hadzal dars, lianna laysa hadzal dars liajli dirasa faqat, liajli mada, liajli imtihan, liajli darajat atau natijah lah, walakin hadzal dars, ya, hadaf hadzal dars yakni fahmul Islam ala tariqah sahih, memahami Islam dengan jalan yang benar. Walihada nazar mahad fi mala muhimmati hadzal dars li talab al-ilmi khasatan di marhalati sanawiyah. Nashkurukum jami'an wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa insyaallah sanastamir fil liqa'il qadim insyaallah fi ad-dars ba'da. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.